Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Garis Nurdiansyah dengan NIM 010124011105. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap. Nah, yang pertama adalah latar belakang ilmu pendidikan Islam. Latar belakang ilmu pendidikan Islam didasari dengan sumber Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber utama umat Islam karena sumbernya valid dan terpercaya yang langsung diturunkan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada praktik dari Nabi. Praktik dari Nabi ini seringkali dicontohkan oleh Nabi dan ditiru oleh para sahabat dan sampai pada kita sebagai umatnya, karena banyak sekali manfaat dan juga pahala yang dapat kita rasakan. Yang ketiga, untuk membentuk keimanan seseorang. Pentingnya pendidikan Islam untuk percaya dan mengetahui hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Baik, yang kedua ada pengantar ilmu pendidikan Islam. Definisinya adalah memberi pemahaman awal atau tentang konsep dasar pendidikan. Nah, jadi konsep dasar pendidikan di sini untuk mengetahui awal sebelum beranjak ke pendidikan yang formal gitu. Maksudnya pendidikan yang seperti matematika, IPA seperti itu. Nah, jadi pendidikan Islam di sini sebagai dasar karena sebetulnya semua ilmu yang ada di dunia ini bersumber dari Islam seperti itu. Nah, ruang lingkupnya apa saja sih? Hakikat pendidikan seperti pengertian, tujuan, dan fungsi. Dan ada juga komponen pendidikan, peserta didik, pendidik, materi, dan yang lainnya. Lalu ada landasan pendidikan, landasan filosofis, psikologis, dan historis. Dan yang keempat ada jenis dan bentuk pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Kalau pendidikan formal itu seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas. Kalau non formal itu seperti pendidikan yang tidak terstruktur seperti itu, seperti pengajian, majelis taklim kayak gitu. Kalau misalkan pendidikan informal itu pendidikan yang secara alami gitu, seperti nasihat dari orang tua atau yang kita dapatkan dari ceramah-ceramah seperti itu. Apa sih hubungan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu yang lain? Sangat ada hubungannya, karena ilmu pendidikan Islam di sini sebagai dasar atau dasar dari pendidikan-pendidikan yang lain sebelum kita mengetahui atau lebih dalam mengulik ilmu pendidikan yang lain. Karena di ilmu pendidikan Islam di sini diajarkan apa yang kita tidak tahu sebelumnya, kenapa bisa terjadi, kenapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang ketiga ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan filsafat. Karena dari ketiga sumber ini, kalau dari Al-Quran itu kita mendapatkan tafsir yang mana mungkin belum semua orang dapat memahami secara gamblang. Nah, ada hadis. Nah, hadis di sini sudah banyak yang disampaikan oleh para penafsir juga. Namun banyaknya hadis yang kurang kuat gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk percaya gitu, dan harus jelas juga gitu diriwayatkan oleh siapa. Dan filsafat di sini bagaimana cara kita berpikir rasional terhadap apa yang terjadi. Seperti itu. Yang keempat ada sejarah ilmu pendidikan Islam. Yang pertama dari Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita dari metode ceramah seperti itu, menyampaikan dakwahnya, dari sahabat mendengarkan dan dibagikan kepada para umat-umatnya seperti itu.
Nah, yang kedua, Bani Umayyah. Pada saat itu sudah lumayan berkembang, ilmu-ilmu yang diajarkan juga sudah mulai banyak, namun masih diajarkan di rumah-rumah gitu. Jadi masih belum, mungkin udah ada masjid atau musola, tapi ya masih kecil gitu. Walaupun ilmunya sudah lumayan berkembang seperti itu, karena waktu itu belum banyak orang yang minat untuk mengetahui Islam. Dan yang ke selanjutnya ada pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini sudah terdapat madrasah atau masjid-masjid tempat lembaga pendidikan yang berdiri, karena pada saat itu masyarakat di sana sudah mulai sadar akan ilmu pendidikan itu sangat penting bagi dirinya. Nah, maka di sana semakin berkembangnya ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, sejarah, matematika, yang lain sudah mulai ada, sudah mulai berkembang dan sudah banyak yang mempelajari. Dan di masa modern yang terakhir, yang zaman sekarang, itu ilmu yang zaman dulu sudah ada kembali di update gitu, ditingkatkan kembali, kebenarannya kembali divalidasikan gitu, apakah ini benar atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya ada sistem pendidikan Islam tradisional dibagi menjadi 3, pesantren, madrasah, dan kutab. Nah, pesantren di sini adalah tempat menuntut ilmu, biasanya diisi oleh para siswa-siswi yang ingin menuntut ilmu agama Islam lebih dalam lagi, difokuskan untuk menuntut ilmu agama. Walaupun kebanyakan pesantren sekarang sudah ada sekolah formalnya seperti itu. Jadi antara sekolah formal dengan pesantren itu bekerja sama menjadi satu, agar siswa tersebut tidak kebingungan untuk menjalankan pesantren dan sekolah formalnya. Yang kedua ada madrasah. Nah, madrasah di sini sama sekolah formal, namun juga di sini dicampuri dengan seperti ilmu fikih, hadis, akidah akhlak, seperti itu. Nah, biasanya di madrasah ini juga terdapat seperti pelajaran umum gitu. Hanya saja madrasah di sini seperti yang kita ketahui menganut atau mempelajari juga gitu ilmu-ilmu Islamnya. Yang terakhir ada kutab. Di sini tempat pengajian, biasanya kan kayak di majelis taklim kayak gitu, digunakan untuk anak-anak kecil untuk ngaji. Nah, kutab itu gunanya untuk itu, untuk mengetahui atau memperkenalkan kepada anak-anak dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Yang terakhir ada sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, di sini pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak, yaitu agar anak lebih rajin lagi belajar, supaya anak termotivasi untuk ingin lebih tahu dan lebih rajin lagi mencari pengetahuan yang belum si anak itu ketahui. Dan yang terakhir ada kontribusi masyarakat dalam lembaga pendidikan. Kontribusi masyarakat dalam lembaga pendidikan sangat penting, karena lembaga pendidikan pasti ada di tengah masyarakat, dan itu butuh support dari masyarakat tersebut untuk bisa berdiri dan terus berjalan hingga lama. Seperti contohnya, jika ada kegiatan atau apapun itu butuh support dari masyarakat, membantu bergotong royong, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.